Kayak ngapa ya? Cek, cek, cek. Satu. Duduk semua di belakang, tolong duduk ya, yang belakang biar kelihatan. Belakang itu apa Pak? Kolam. Hah? Oh, niku kali niku. Enten sing nyemplung kali napa mboten? Siapa tahu pengajian bersama Gus minta tragedi nyemplung kali. Sopo sing nyemplung Sugeng? Ini kayak jadilan kuda lumping ya. Masa pengajian kayak dijugo uyah kayak kiye. Uyah, kencur, menyan. Pak kelakuannya wargamu Pak Lurah. Masa pengajian kayak kencur gede-gede. Iki kon ngaji apa kon ngerujak iki. Kudune ning mobil sak dereng ngaji kula pangan kencure men suarane kepenak kaya ngono malah ning panggung. Tapi yang perlu Anda ingat, ternyata orang miskin punya hak prerogatif memberikan syafaat kepada orang kaya. Orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang ketika di dunia menolong orang miskin. Itu mana Pak Lurah kayak wong sugih. Arane siapa Pak Lurah? Jenenge Adi. Oh jenggotnya kayak wedhus ya. Kayak inyong. Pak Adi umurnya pira? 42, seumuran karo Inyong. Tapi yang gantengan Inyong ya. Kalau Pak Sugeng 56. Oh, 56. Semoga Pak Sugeng masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Oh, aja ya. Masa mati. Jadi kalau Pak Adi ini dianggap kaya, besok orang miskin warganya masuk surga, Pak Adi antri. Tapi kalau Pak Adi di dunia biasa menolong orang miskin itu akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, nek Pak Adi, neng dunya loman dermawan suka sedekah, tolong dia masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Dadi wong kere nyafaati wong sugih. Tapi lah Adi pelit, sesok ngerengek-ngerengek meminta-minta kepada orang miskin. Hei wong kere, mbok aku diajak mlebu surga. Dijawab ke orang miskin, prek, nggak mau. Kenapa? Karena di dunia dia pelit. Bu, wong sugih kali wong kere ini luwih kendel pundi? Lebih berani orang kaya apa orang miskin? Lebih berani orang kaya apa orang miskin? Miskin. Lebih berani orang miskin. Jam 2 malam orang kaya diketok pintunya, berani buka pintu? Gak berani. Kalau orang miskin belum didodok, buka sendiri. Orang kunci ini ya. Orang kaya itu penakut. Buktinya apa? Rumahnya dipagar tinggi. Kalau orang miskin rumahnya nggak ada yang dipagar. Sing nggih mager napa? Nggih mangan mawon mboten wonten. Nggih mangan wae jarang langka. Maka apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang kaya menolong orang miskin dengan hartanya, orang miskin menolong orang kaya dengan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat,
warga masyarakat Kecamatan Sadang, rahimakumullah. Makan pisang, minumnya susu. Hai warga masyarakat Sadang, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini atas izin Allah kita semuanya bisa berkumpul di satu tempat yang saya tadi begitu masuk sinyal saya langsung hilang. Hari ini saya menghadiri acara yang ketiga kalinya. Alhamdulillah semuanya deso kabeh. Termasuk malam hari ini. Tapi berbahagia sekali kiranya atas semangat dan antusias seluruh warga dan panitia. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kamu melintasi taman surga, hendaklah kamu singgah. Kalau melewati taman surga, kamu ikut. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, ini kan masih di dunia, apa yang dimaksud dengan taman surga di dunia? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, apa itu taman surga di dunia? Khilaqud dzikri wa majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah majelis dzikir dan majelis ilmu. Maka malam hari ini kita hadir di satu majelis yang di dalamnya ada dzikir, ada kalimat thayyibah, ada sholawat. Tadi ibu-ibu datang saya disambut dengan sholawat yang suaranya cempreng-cempreng. Ini ada ilmu, bertemu antara satu orang dengan yang lainnya. Bahkan di dalamnya banyak orang soleh. Saya jadi ingat al-arwah junudum mujannadah, atau dalam bahasa lain al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Artinya kalau hari ini Anda hadir karena cinta kepada Nabi, insya Allah besok di surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Kalau Anda di sini hadir karena cinta dengan ulama dan kiai, insya Allah besok di surga bareng ulama dan kiai. Saya selalu berjanji kalau saya masuk surga banser tak ajak. Karena banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser. Surganya siap, kiainya masuk, bansernya metu maning. Nah. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka kalau hari ini Anda hadir atas nama cinta dengan ulama dan kiai, saya doakan. Walaupun Anda tidak punya keturunan kiai, saya doakan minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai itu lebih bagus daripada kiai mambu. Iki ngapa maning cah iki ya? Arep moto siapa? Ono Pak Dandramil. Ini polisi ini tua temen ya. Rambutnya putih. Pak Kapolsek sudah meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua. Arane siapa ge? Sugeng Riyadi. Lahirnya pas lebaran. Oh, pantesan ambune kayak marning ya. Pak Sugeng panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati, Pak Sugeng hidup sendiri. Amin. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kita harus menghadiri acara-acara seperti ini? Yang pertama, Kanjeng Nabi dawuh, alaikum bimujalasatil ulama. Orang Sadang, wajib kiranya kalian semuanya berkumpul dan bermujalasah bersama kiai dan ulama. Maka beruntunglah di sini ada Madin Ar-Rasyid, Madrasah Diniyah Ar-Rasyid. Maka Bapak Ibu, kalau Anda mencintai ulama, mencintai kiai, mohon maaf yang pertama, dukung semua kegiatan kiai. Kiai buat pengajian melalui Madin, didukung. Bagaimana mendukungnya? Minimal dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya.
Apa ya? Bansere lungguh wae ki ya. Lah, nah, duduk aja kamu. Lah. Dia datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Nah. Apalagi di dalam itu banyak janda itu. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Ini tugasnya para alim, tugasnya para kiai, tugasnya para asatid. Punya ilmu ngajar. Bahasa Jawanya apa? Mulang. Yang punya ilmu mulang. Makanya derajatnya pasti paling tinggi. Kenapa? Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang punya ilmu pengetahuan. Makanya derajatnya paling tinggi. Kenapa? Karena dikatakan qul hal yastawil ladina ya'lamun walladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang alim dan orang yang tidak alim? Beda. Orang alim di sini yang mimpin tahlil yasin ngurusi orang mati namanya apa, Pak? Mbah Kaum. Mbah Kaum dianggap alim, datang pertama kali duduknya di depan, datang terakhir kali duduknya tetap di depan. Coba kalau nggak ngalim, datang pertama suruh gelar kloso, teko keri jogo sandal. Nah, mila nyuwun sewu wong alim kelasnya beda. Apakah sama orang alim dan orang tidak alim? Beda. Karena ngalim di ilmunya, Pak Sugeng jadi Kapolsek. Batuknya mbok temen ya. Kapolsek. Saya sering bilang Pak Kapolsek, kan saya kebetulan dengan teman-teman Mabes Polri itu dekat. Kalau Pak Sugeng ini pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Jangan macam-macam, Geng. Saya kemarin ditanya habis rapim TNI Polri, saya ditanya, Gus, gimana pendapat Gus Miftah tentang polisi Indonesia? Saya bilang, polisi Indonesia sekarang bagus, profesional. Yang merusak citra polisi itu hanya satu. Siapa Gus? Polisi Cilukba. Lampu merah, belok kiri, tahu-tahu, iya, diancuk. Nah itu yang rusak. Itu. Ada yang seperti itu? Ada. Wah nilang kok golek-golek ya. Kalau Pak Sugeng ini basicnya bukan lantas Pak Sugengnya. Sabhara, samapta. Sabhara itu tukang perang. Makanya karena mikir perang rambutnya enteng. Kurang berapa tahun pensiun Pak Sugeng? 2 tahun lagi. Kayak ngapa ya? Cek. 1, duduk semua di belakang, tolong duduk ya, yang belakang biar kelihatan. Belakang itu apa Pak? Kolam. Oh, niku kali niku. Enten sing nyemplung kali napa mboten? Siapa tahu pengajian bersama Gus Miftah tragedi nyemplung kali. Sopo sing nyemplung? Sugeng. Satu. Cek. Maka Bapak Ibu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu tentu berbeda. Orang alim dan tidak alim tentu berbeda. Kalau di sini alim keamanan Pak Sugeng. Alim tentang pertempuran Pak Dan Ramil. Kan kelasnya beda-beda. Alim tentang pemerintahan ada kepala desa, ada Pak Camat. Ada kepala desa di sini? Niki Pak kepala desa. Batik. Banser lungguh wae kene wae rasa ngadeg. Duduk aja nggak apa-apa. Lah gitu aja. Dan tolong kalau jadi banser perutnya jangan besar-besar. Karena ada penelitian cowok yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Penelitiannya kayak kie. Beda. Orang yang dianggap tahu dan tidak tahu berbeda. Apa kie? Tegane teka. Tegan banyu putih oke temen. Burine apa maning kie? Cek. Ini kayak jadilan kuda lumping ya. Masa pengajian kayak dijugo uyah kayak kie. Uyah.
kencur, menyan. Pak kelakuane wargamu Pak Lurah. Masa pengajian kayak kencur gede-gede, iki kon ngaji apa kon ngerujak iki. Kudune ning mobil sak dereng ngaji kula pangan kencure men suarane kepenak kaya ngono malah ning panggung. Ya apa ki? Oh, kopi. Ya Allah sangite. Pak Kapolsek diminum, oh belum ada minumannya Pak Kapolsek ini Pak Kapolsek. Pak Lurah jaluknya. Inyong wingi pengajian yang, iki ngapa ya saune ya? Inyong wingi pengajian yang Surabaya, ana lurah tawene wedang mulai setruk kayak gitu. Ora Pak Lurah. Bapak Ibu tahu setruk itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah itu. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa to padha wong sing ngalim karo orang ngalim. Ngalim itu pengertiannya tahu. Jadi kalau ngalim soal keamanan Pak Kapolsek. Ngalim soal peperangan Pak Dan Ramil, ngalim soal pemerintahan Pak Kepala Desa, ngalim soal ilmu para ustadz, para kiai. Jadi alim itu jangan hanya diartikan alim agomo, tapi alim itu artinya orang yang tahu. Alim soal kesehatan dokter, apa podo wong alim karo orang alim, beda. Contone dokter, ana wong teko nembe sowan, baduke panas. Bayar pinten 100.000. 100.000. Walaupun miturut Gus Miftah dokter niku mboten pinter. Buktine napa? Saben wong teko ditakoni. Lah pinter ngopo dadak takon. Jenengan lak sowan dokter ditakoni napa mboten? Bu, sakitnya apa? Nggih mboten? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Ora tau disakoni langsung disuntik. Ora ana sapi teko takoni sapi kowe lara apa, ora ana Pak. Lah saya ngomong gitu ada dokter marah sama saya. Yang goblok itu orang Islam Gus. Lah kenapa dokter? Wong Islam kayak pekok ya. Lah pekok primen. Mosok sing ngentut bokonge nyuwun sewu. Ngopo sing ngentut bokonge kok wudu sing diraupi raine? Jawabane napa? Kenapa orang Islam ngentut sing ngentut bokonge kok wudu sing diraupi raine? Padha karo Pak Dokter, ngopo sing lara matane sing disuntik bokonge? Mbok matane iki ya disuntik. Beda. Orang yang alim dan enggak ngalim beda. Contoh lah, Gus Miftah itu enggak ngalim tapi beruntung. Ora pinter tapi bejo. Coba, kenapa enggak? Gimana enggak bejo? Saya dikontrak satu brand ambasador. Loh, jenengan macul setahun, sedino dibayar pinten. Wong macul dibayar paling 50.000 100.000. Nggih napa mboten Pak Lurah? 100.000 50.000. Gus Miftah tanda tangan ngedol blangkon disumbangke teng NU. Blangkone payu pinten? 900 juta. Disumbangke teng NU. Blangkon saya Pak Kapolsek laku 900 juta. Padahal saya buat blangkon hanya 90.000. Didol payu 900 juta. Coba Anda bayangkan, blangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya. Apalagi isinya. Wow. Maka apa? Yang punya ilmu, ayo Madrasah Diniyah Ar-Rasyid, Anda bergabung, mulang. Gus, kula ra duwe ilmu. Duwemu apa? Duwe kula bondo, wa mangkana lahu malun. Yang punya harta, fal yatasoddaq bimalihi. Sedekah dengan hartanya. Saya nggak bisa ngajar Pak Kiai, kamu punya apa? Uang. Manfaatkanlah uangmu untuk Madrasah Diniyah. Nyumbang. Makanya ingat, orang alim manfaat dengan ilmunya, orang kaya manfaat dengan hartanya.
Saya kita takon karo tiang Sadang, kampungin apa niki? Kali Pucangan, desa Pucangan. Sak takon kali tiang Pucangan. Lah ning desa ana wong alim ora duwe duit, kali wong sugih duwe duit, niku biasane luwih dihormati sing pundi? Sing duwe duit. Ana mbah kiai sregep ning masjid ora duwe duit. Karo wong sugih ra tau ning masjid, sugih duit. Luwih dihormati sing pundi? Sugih duit. Maka orang kaya harus manfaat dengan uangnya. Urusan dunia orang kaya menangan. Tapi urusan akhirat sesuk wong kere masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang kaya selisih 500 tahun. Sing tepuk tangan mesti kere. Lah ning alam donya kayak kiek, wong sugih kiek menangan. Gawe omah dhisit, tuku mobil dhisit, mangkat kaji dhisit, tuku HP dhisit, mati ya ora ya. Wong sugih apa-apa menangan teng alam donya. Lah wong kere iki ya ning donya kalahan, gawe omah keri, tuku mobil keri, mangkat kaji keri, tuku HP orang mong keri, cross ngenteni secondan. Rabi keri. Tapi ingat, orang kaya besok di akhirat masuk surganya kalah sama orang miskin selisih 500 tahun. Dadi wong kere ki wis mlebu surga, wong sugih antri. Dadi sing kere wis kelan-kelon, odas-adus, kromas-krames, sing sugih ngantri. Tapi yang perlu Anda ingat, ternyata orang miskin punya hak prerogatif memberikan syafaat kepada orang kaya. Orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang ketika di dunia menolong orang miskin. Itu mana Pak Lurah kayak wong sugih. Arane siapa Pak Lurah? Jenenge Adi. Oh jenggotnya kayak wedus ya. Kayak inyong. Pak Adi umurnya pira? 42, seumuran karo Inyong. Tapi yang gantengan Inyong ya. Kalau Pak Sugeng 56. Oh, 56. Semoga Pak Sugeng masuk surga pertama kali. Berangkat habis pengajian. Oh, aja ya. Masa mati. Jadi kalau Pak Adi ini dianggap kaya, besok orang miskin warganya masuk surga, Pak Adi antri. Tapi kalau Pak Adi di dunia biasa menolong orang miskin itu akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, nek Pak Adi, ning dunya loman dermawan suka sedekah, tolong dia masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Dadi wong kere nyafaati wong sugih. Tapi lah Adi pelit, sesok ngerengek-ngerengek meminta-minta kepada orang miskin. Hei wong kere, mbok aku diajak mlebu surga. Dijawab ke orang miskin, prek, enggak mau. Kenapa? Karena di dunia dia pelit. Bu, wong sugih kali wong kere niki luwih kendel pundi? Lebih berani orang kaya apa orang miskin? Lebih berani orang kaya apa orang miskin? Miskin. Lebih berani orang miskin. Jam 2 malam orang kaya diketok pintunya, berani buka pintu? Gak berani. Kalau orang miskin belum didodok, buka sendiri. Orang ana kuncine ya. Orang kaya itu penakut. Buktinya apa? Rumahnya dipagar tinggi-tinggi. Kalau orang miskin rumahnya nggak ada yang dipagar. Sing nggih mager napa? Nggih mangan mawon mboten wonten. Nggih mangan wae jarang langka. Maka apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang kaya menolong orang miskin dengan hartanya, orang miskin menolong orang kaya dengan doanya. Nggih napa mboten? Mila nyuwun sewu, walaupun kiai sakniki ra duwe duit ora diajeni, kalah karo wong duwe duit senajan ora tau ngibadah. Sing gampang ngene, sakniki ana wong sugih karo wong kere gawe acara bareng, jenengan diundang.
Kira-kira teko ngene wong sugih ngapa ngene wong kere? Ngene wong sugih, ora mungkin mara ngene wong kere. Mila tugase wong sugih niku nyenengke wong kere. Pengajian wong sugih nyumbang dhisik dhewe, ora usah panitia mara ning omahe. Oh ajeng pengajian benjang teng Madrasah Diniyah Ar-Rasyid, kula nyumbang manfaat bondomu. Mila napa? Wong sugih kudu zuhud, wong kere kudu wira. Zuhud niku napa? Oleh duwe tapi ra kena seneng. Wong kere niku wira, menjaga kehormatan diri. Tegesnya apa? Tidak boleh minta-minta kepada orang kaya. Kula tahu Pak diuji. Zuhud. Pertama kali duwe mobil, kula mangkat ngaji ning Klaten. Ning kidul Polres Klaten, mobil kula ditabrak sumber kencana. Biar. Remuk. Padahal konsepnya napa? Oleh duwe tapi ra kena seneng. Mobilku ambiar Pak Kapolsek. Remuk. Kula ajeng misuh kelingan. Oleh duwe tapi ra kena seneng. Akhirnya kula mung batin dancuk. Ning batin. Kayak siap-siap panitia yang ngetokke kotak infak. Saiki tak uji wong kene. Iki bener-bener kere apa mental kere? Tak takon saiki. Saiki lak ning dompetmu ana 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 1.000. Ana kotak infak sing dicemplungke sing pundi? 1.000. Bu. Sing dicemplungke 50.000 napa 1.000? Pengajian ora kok saiklase, salah. Nyumbang itu bukan saikhlasnya tapi harus ikhlas. Nyumbanglah sampai kamu kaya, jangan nunggu kaya baru nyumbang. Engko dhisik panitia engko selawatan bareng inyong. Engko dhisik kok ngacengan temen ya. Alon-alon. Ditak semangatin dhisik ben akeh. Nyuwun sewu Mas, kipase rada mriki puwanase ra umum. Yo ora cedak-cedak cengkeme nyong stroke. Nah, pas itu. Bu, nonton kiai infake 1.000, tindak kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Berarti luwih larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Malah warganya Pak Lurah ki lucu. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Maka begitu ada kotak infak lewat, saya hanya senyum. Kenapa? Sedekah. Manfaat karo bondone. Tapi lak wong wedok ya nyen ngono, Pak. Ibu-ibu tahu nggak? Semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari. Betul Bu? 1.000 gambar cewek menari. 50.000 gambar cewek menari. 20.000 gambar cewek menari. 5.000 gambar cewek menari. 2.000 gambar cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari hanya uang Rp1.000. Pati murah nyekel golok. Pertanyaan saya, kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Wah. Maka perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Betul Bu? Ini santri saya tanya, Pak, Bah, kenapa sih istri-istri di sinetron Indosiar tuh kok sabar-sabar? Ya sabar, dibayar. Kowe pengen bojomu sabar, bayar. Wih Pak Kapolsek. Pak Kapolsek ini kalau di kantor galak. Neng omah ketemu bojone. Inyongnya ya pada. Wong wedok dilawan. Ayo Pak, luwih galak wong lanang napa wong wedok? Wong wadon, apa maning wong wadon jilbabe pink. Kayak wis tua lemu jilbabe pink. Sawak weteng kabeh. Jangan-jangan sing pakai ya pink kayak. Lemu temen ya.
Bapak-bapak itu kalau punya istri gemuk, bersyukurlah. Sekarang cewek gemuk itu lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Makanya kalau bapak-bapak punya istri gemuk, tak jamin mau keloni bojomu setengah jam, sikilmu kram kabeh tak kono. Bu, aja lemu-lemu. Wong iki awake apik kayak Gus Miftah kayak iki ya. Ya selawatan Qur'an pakai mubeng. Tadi ibu-ibu ada yang hadroh di sini? Hadrohnya mana? Mana? Oh sudah bubar. Sholli wa sallim daiman. Sareng-sareng sing banter. Sholli iman wal ali wal wal ali sareng-sareng sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimang lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man kebaco temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesing donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada si orjene meneng wae malah mbrebek kuping. Meneng bae yang ganggu bae. Hadroe tok. Ku meneng bae rasa semangat-semangat bayaramu enggak jelas. Saniki dijawab. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu
kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Ayo. Sholli wa salim iman ala mada. Sholli wa salim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune mulang, sing duwe bondo sedekah kelawan bondone nyumbang. Muga-muga wong kene sugih kabeh. Wong sing silaturahmi siji didawake umure, amin. Nomor loro digampangi rezekine. Nomor telu dilunasi utange. Yen dibayar. Kulo niku orang yang paling tidak mau bersangkut paut dengan masalah hutang. Kulo utang wegah, kulo ngutangi ya wegah. Soalnya napa? Utang piutang niku ndadekke sedulur dadi musuh. Nggih napa mboten? Wong utang niku lak utang raine melas kon bayar males. Lak ngutang raine luwih manis tinimbang madu, lak ditagih luwih medeni tinimbang iblis. Nggih mboten? Hati-hati, siksa kubur sing paling abot niku mergo loro. Siji utang orang bayar. Nomor loro nguyuh ora cewek. Hati-hati. Utang orang bayar, nguyuh ora cewek. Mila sing tertib, bocah banser tertib, lak nguyuh toilet. Nguyuh ning ngisor tiang listrik. Ora cewek malah sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Lah saya paling takut Pak Lurah. Kalau saya mau kencing nggak ada air, mendingan saya nggak kencing. Saya sowan abah saya di Sumatera naik kapal feri, masuk kapal feri pipis. Arepe nguyuh. Begitu rampung nguyuh ora ana banyu. Kula bingung. Mosok tak obat abet ke? Ngenteni banyu ra metu-metu, akhirnya kula kelingan Pak ngesaki Sprite. Akhirnya napa? Kula cewek nganggo Sprite. Rasane tengkranyas. Untung ra gelegeken. Ngono bojone nyong takon dirubung semut mboten Mbah matane aku. Dia ngono pengajian mangan bae. Enak temen ya beleng-beleng. Bojone ora masak. Wong sedang kiye kalau pengajian suguhane apa ndelok kiye ndelok. Ndelok siji kiye. Apa sih? Nyongin deleng. Kita review berapakah harga jajan pengajian di Pujangan? 500. 1000 mangatus, 1000, 1500, 2000, 3000. Ternyata suguhan di Pujangan 3.000 rupiah. Suguhane 3.000, ana kotak infak nyemplungi 1000 pati ya. Ayo mbadok maning ora apa-apa. Petoknya nyemak kayak gini, cangkemnya tutupi masker, bono bleng. Jadi fungsi masker itu satu, untuk corona. Nomor dua, supaya makan nggak kelihatan. Yang ketiga, supaya merongos nggak kelihatan. Ibu-ibu kalau merongos nggak usah pasang kawat gigi. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Saya itu paling gak kuat Pak, kalau lihat cewek giginya dikawati, menjijikkan. Bapak Ibu, sing duwe bondo nyumbang, sing nomor 3. Orang duwe ilmu, orang duwe bondo, duwene tenaga. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekah dengan tenaganya.
Melu pasang tenda, pasang panggung, resik-resik. Nggih. Sesuk wis rampung gelar kloso dilempit maning, masjide dipel, arep Ramadan ngecat, diwangi karo sing duwe tenaga. Jadi pilihannya cuma 3. Yang punya ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Ada. Wonge ya teka. Dia melu guyu. Jilbabe ya pink. Yang jilbabnya ungu insya Allah lebih parah. Apalagi kaitannya dengan masjid. Kaitannya dengan madrasah diniyah. Bu, tolong dijawab Bapak Ibu. Masukkan anak di madrasah diniyah Ar-Rasyid bayar apa gratis? Gratis. Oke. Bapak Ibu kalau lagi bepergian kebelet pipis masuk toilet bayar apa gratis? Nitip uyuh bayar. Nitip anak gratis. Berarti lebih berharga anak apa uyuh? Ngono wong kene iso jawab yo ora apa-apa Kiai. Kan yo anak kancane uyuh. Wargane Pak Adi aneh temen. Nitip anak gratis. Nitip uyuh bayar. Kalau gratis, ustadznya sing nyangoni siapa? Loh, cangkeme kerja. Kalau pondoknya Gus Miftah, memang saya niatkan gratis, makan, minum, belajar di pondok semuanya gratis. Jadi kalau ada anak-anak sini pengen mondok nggak punya biaya, silakan dipondokkan di tempatnya Gus Miftah, gratis. Dikasih makan Gus, tak wenehi. Asu bae tak pakani. Tapi ya itu Pak, santri kiek yang badok, gunung Merapi pindah nang piring. Metutuk kayak kiek. Mangan oke-oke temen Pak Sugeng. Tapi saya nggak sepakat kalau guru-guru itu tidak ditanggung kesejahteraannya. Kiai mulang anake neng diniyah. Harusnya ada SPP dong. Kalau di pondoknya Gus Miftah, semua ustadz yang bayar saya. Bayar semua. Anak sakit kita bayar. Lah, Ad-Rasyid madrasah diniyah harusnya anaknya mlebu pondok. Kan ya kudune diragati. Maka wadirhamun bayar. Ora selarang-larang, sing penting anak SPP ini. Lah sing bayar listrik siapa? Sing nukokke uang sabun ustate siapa? Bayar dewek. Kalau di tempat saya Pak, Mbah Mudin atau Mbah Kaum yang ngurusi orang mati itu, kalau malam lebaran kita sowani, kita sungkemi. Kita bawakan salam tempel, kita bawakan beras. Soalnya Mbah Mudin yang bertanggung jawab dari kelahiran sampai kematian. Ono wong lahir, Mbah Mudin, Mbah Kaum. Ono wong mati, Mbah Mudin, Mbah Kaum. Ono ra wonge iki? Pundi wonge? Mbak Mudin. Wonge sing endi? Ah niki bapake iki ya. Rokoke tengwe nglinting dewek. Oh filter. Jajal. Awake dhewe niku lak duwe kanca polisi bangga. Kancamu sapa? Sugeng Kapolsek bangga. Kancamu sapa? Tentara bangga. Kancamu siapa? Mbah Kaum. Polisi kiek penting, tentara penting, Mbah Kaum nggak kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mbah Kaum. Tentara mati sing bungkus siapa? Mbah Kaum mati bungkus dewek. Kancane. Budi ge, arane siapa ge? Solikin. Ning Singapura dadi silikon. Semoga Solikin panjang umur.
Wong satunya mati solikin urip dewek. Ini orang penting. Makanya kemarin saya di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur mendeklarasikan gerakan peduli Kiai Kampung Nusantara. Apa isinya? Memberikan sumbangsih sembako tiap bulan kepada kiai-kiai kampung. Dongake mawon Gus Miftah rezekine kathah iso gawe gerakan itu di Pulau Jawa. Amin. Gak ada yang perhatian, Pak. Kalau saya ditanya, Gus, idolamu siapa? Solikin. Solikin. Muah. Ono Solikin nyong semangat. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Kapolsek. Di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri. Saya akan berdiri Pak Kepala Desa. Boleh Pak Kepala Desa? Kepala desanya aki-aki temen ya. Watu apa itu? Oh, batu nisan. Bojone pira? Setunggal. Ya siji bae. Masa lurah bojone loro? Ya rapik masa lurah ngacengan. Siji bae nyong. Gus Miftah istrinya berapa? Papat matane papa. Inyong siji. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam banyak kamera. Nanti ketahuan istri saya bahaya. Kamu cinta aku ya? Sorry ya, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir happy asmara. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, di mana pentingnya madrasah diniyah? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah membaikkan agamanya. Jadi gampang mawon. Kalau Allah pengen membaikkan dunia seseorang, itu biasanya dibaikkan agamanya. Bu, Pak, saya itu masuk ngaji di lokalisasi ketemu para telembok. PSK kalau ini bahasanya apa ya? Apa? Kutis. Kutisnya Solikin. Bang mriki lonte bahasanya apa, Pak? Kutis. Kutis. Kalau di Jawa Timur namanya begenggek. Kalau di Jogja namanya lonte. Kenapa diarani lonte bar kelon tele-tele? PSK, perempuan suka kelon. Nah, kalau Bapak namanya siapa yang mangan baik ya? Ngombe maning. Mau badok saking ngombe baik ya. Pak Ahmad Mutasir. Jadi nyuwun sewu. Saya dulu tahun 2000 Pak Mutasir, belum punya apa-apa. Tapi saya sudah berjanji kepada para PSK, kalau saya pengajian bersama para PSK yang memodali, yang membiayai, yang ngeragati saya. Jadi tahun 2000 saya belum punya apa-apa, kalau pengajian sama PSK, itu semua yang nanggung biayanya saya sendiri. Padahal untuk kuliah saja saya nggak kuat bayar. Tapi nyatanya apa? Allah memampukan. Nggak ada orang berjuang di agama Allah nggak dimampukan sama Allah. Nah Mas, kenapa saya pengen pondok saya gratis? Alasannya sederhana Pak. Dulu zaman saya susah, kalau mau tidur saya berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, saya hari ini nggak punya tempat tidur, tapi satu saat orang harus bisa saya kasih tempat tidur. Hari ini santri saya ratusan. Saya nggak bisa makan. Setiap kali saya mau makan saya berdoa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, hari ini saya nggak kuat makan. Tapi satu saat saya harus bisa memberikan makan orang. Qabul. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah nggak usah takut. Bukti ini Solikin, Mbah Kaum ngerokok filter. Wow. Rokoknya apa Ki? Filter, surya. Gus Miftah ngerokok enggak? Enggak.
Kiai NU paling yang tidak ngerokok salah satunya saya. Ibu-ibu, mbak-mbak kalau pilih suami pilih yang ngerokok apa tidak ngerokok? Pilih yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Sing jawab oke sing lanang. Jadi saya dari dulu Pak, bapak saya itu Kiai NU, perokok berat. Bapak saya ngerokok, kakak saya ngerokok, adik saya ngerokok, Gus Miftah nggak pernah ngerokok. Sama sekali. Bapak saya ngerokok berat. Pulang saya bawakan buku, judulnya Bahaya Merokok. Dibaca sama bapak saya. Setelah Pak Nyuwun Sewu dibaca, langsung saat itu dia berhenti membaca. Tahun 2004 saya diundang pengajian ke rumahnya Dalang Entus almarhum di Tegal. Ditawari udut nganggo bahasa ngapak, orang kepenak temen. Pak Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah, cocotnya siapa ya? Lah teng Kebumen ngerokok bahasa ngerokokin apa Pak? Udut. Udut apa ngomprongi congor? Orang NU sama Muhammadiyah besok masuk surganya duluan orang NU gara-gara rokok. Kenapa Pak? Muhammadiyah itu takut merokok, menghukumi rokok haram gara-gara takut dengan peringatan pemerintah. Rokok itu membunuhmu. Percaya haram. Orang NU nggak percaya, kenapa? Karena orang NU percaya yang membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Israel. Berarti imane wong NU luwih kuat tinimbang Muhammadiyah. Maka orang NU masuk surga tinimbang Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah takut itu lumrah, karena peringatannya adalah peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Hammadiyah. Badok meneng rokok. Ngerokok kabeh. Bapak kinyong ngerokok, kinyong ngomong, Pak, mungkin ngerokok mati lho. Dijawab mati ya sumet maning. Wong NU yang ngerokok duwe dalil apa dalilin? Ni'matul udud ba'da dahar. Nikmatnya udut habis makan. Nah, pentingnya di mana ngurusi agama Allah? Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Mila Pak Lurah, ngurusi warga niate ibadah. Ngono Lurah. Jadi orang masuk kantor ditanya, ada yang bisa dibantu? Jangan sebaliknya, ada orang masuk kantor malah teriak, ada yang bisa dibagi? Jangan Pak Lurah. Pak Lurah, sampean kan dulure inyong tak eleke ya. Lurah kia teng Indonesia kata sing menyemplung penjara. Gara-gara apa? Nguntal dana desa. Mudah-mudahan lurahnya Pucangan tidak nguntal dana desa, amin. Tak dongake. Mudah-mudahan Pak Adi selamat, amin. Lurahnya pundi? Oh, lurah iki ya. Bono si Adi mau numpang. Hah? Oh, lurah sembarang. Oh, desa Segara. Jadi dia datang ke sini pengajiannya numpang. Lurah ini siapa? Hah? Mas Ram. Wow, seram. Hati-hati. Makanya saya sering ngomong, kan teman saya jamaah lurah itu banyak. Saya bilang, kalau hewan yang mangan tanduran ning sawah arane bajing. Tapi kalau sampai ada pejabat mangan duiti rakyat arane Mas Ram bajingan. Mboten ndelok karo inyong ngomong bajingan. Orang yang ngurusi agamanya Allah nggak mungkin dibuat kelaparan sama Allah.
Saya ngurusi lokalisasi dari tahun 2000, nggak punya uang. Setiap pengajian saya harus bawa nasi bungkus sendiri ke lokalisasi. Saya Pak kalau pengajian di lokalisasi nyuwun sewu, saya duduk di atas seperti ini. Mbak-mbaknya di bawah, sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Ibu-ibu penasaran, Gus kacamatanya buka. Tidak Ferguson. Kalau saya buka kacamata janda pingsan. Kamu akan tersepona. Oh, jajal. Kok kamu penasaran? Sekarang minta kacamata nanti sarung. Emangnya aku cowok apaan? Saya itu nggak lepas kacamata sudah 5 tahun, Mbah. Kenapa pakai kacamata? Iya, karena kalau pakai kaca jendela berat. Ngerokok maning, berbadok ngombe saiki udut. Mutasir. I love you full Mutasir pokoknya. Enak temen uripe Mutasir ya. Badok ngombe udut. Seneng temen ini karo Mutasir. Bu, maka jadikanlah pendidikan agama sebagai prioritas untuk anak-anakmu. Jangan sepelekan. Masuk SMP bayar, masuk SD bayar, SMA bayar, kuliah bayar, diniyah keprimen ya. Maka saya itu mohon maaf Pak, saya pengen merubah image orang yang berkecimpung di dunia agama itu keren. Saya ulangi, biar anak muda itu bangga gitu Pak Mutasir. Jadi orang jadi ustadz itu keren. Ustadz kasarungnya ngelinteng, ambune kelembak menyan, kaosnya jamuren, sandale selen, sepatunya ATT, awet tekan tua. Wis rata waduh, cangkeme mambu. Saya rubah image itu, bahwa jadi ustadz harus keren. Wow, gagah. Masak saya naik panggung pakai kacamata bawa tongkat. Ibu-ibu ada yang teriak, wow si buta dari gua hantu. Anda tahu yang digendong oleh si buta dari gua hantu itu namanya siapa? Siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Lah iki bocah neng kenek. Saya pengen merubah bahwa jadi ustadz itu keren. Gagah, ganteng, orang desit. Kan kalau dulu dibilang Ustadz-Ustadz NU itu ketinggalan zaman. Sekarang siapa bilang? Kita nggak kalah sama orang-orang non-NU. Nyatanya tiap hari beritanya Gus Miftah ada di TV. Kripto, TV tanya saya. Dorce Galamah mati, tanya Gus Miftah. Vanessa Angel mati, tanya Gus Miftah. Didi Kempot mati, tanya Gus Miftah. Solikin mati, durung. Itu artinya apa? Ustadz NU juga bisa keren. Walaupun mohon maaf, orang kayak saya akhirnya sering dicaci maki, dibully sama orang-orang Wahabi. Kalau Bapak Ibu lihat terakhir, Gus Miftah dibully, dicaci gara-gara apa? Wayang. Dihabisi oleh orang-orang Wahabi. Komentar di Instagramnya Gus Miftah berapa Pak Kapolsek? 27.000. Kalau yang posting Pak Kapolsek sing komentar telu. Anggotane bojone anake. Ini di postingan Gus Miftah soal wayang. Saya dibully oleh berapa ribu Pak? 27.000 komentar nyerang Gus Miftah. Gus Miftah sakit hati. Hora. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Kenapa saya sakit hati? Maka orang kayak saya yang berani mengambil resiko. Gara-gara sering muncul di media. Dibully terus. Coba kalau Bapak-Bapak flashback lihat ke belakang. Kiai NU yang paling sering dibully. Gus Miftah Pak. Tahun 2018 ngaji di klub malam lokalisasi. Dibully Pak Lurah. Wis. Tahun 2019 Deddy Corbuzier masuk Islam.
Banyak yang memuji, tapi nggak sedikit yang membuli. Tahun 2021 viral lagi apa? Gus Miftah ceramah di gereja. Miftah kafir. Saya bilang, rapopo sahadat maning. Gampang ya. Wong-wong kafir 70 tahun maca la ilaha illallah sepisan terbakar kekafirannya. Lah Gus Miftah tiap malam tahlilan kok dibilang kafir. Kuwi berarti dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kancane kurang oke, kopine kurang panas. Kopine kurang panas, cangkire gambare asu kayak gini. Masa kene ganteng cangkire gambare asu. Imange nyong asu ya. Sekarang yang lagi viral katanya membandingkan adzan dengan suara anjing. Enggak ada yang membandingkan adzan dengan suara anjing. Gus Yakut tidak ngomong itu. Hanya bagaimana kemudian toa itu bisa lebih fungsional diatur dengan cara yang baik. Yang membandingkan adzan dengan suara anjing kuwi Sugi Nur. Cangkemmu nur. Ya para. Gak ada yang membenci adzan. Saya itu kalau panitia sini yang datang ke pondoknya Gus Miftah siapa kemarin? Solikin, Silikon. Oh bukan. Oh korana langka ya. Siapa panitia yang pernah datang ke pondoknya Gus Miftah? Ndi musleh, ndi wonge. Leh. Loh, kamu jangan jauh-jauh nanti kamu pergi nggak ada yang nyangoni, leh. Kalau Pak Muslih lihat, utara pondoknya Gus Miftah ada apanya? Kuburan. Selatannya apa? Pendeta. Dan seumur hidup Gus Miftah tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Kampung saya Pak Kiai 60% Katolik. Karena saya tahu kampung saya Katolik, makanya toannya diatur. Jangan berlebih-lebihan. Nggak enak dengan tetangga saya yang Katolik. Tapi orang Katolik bilang, mboten napa-napa Gus. Begitu mau adzan subuh anak-anak baca Quran, tolong pakai speaker dalam, jangan pakai speaker luar. Begitu ada orang mati, baik yang mati Islam maupun non-Islam, semuanya diumumkan melalui toa masjid. Tapi saat ini ajeng diatur, niku mergo supaya menjadi kebaikan bersama. Malah jarene banding-banding ke adzan karo swara asu. Kaya gambare wedange Gus Miftah. Apa rumangsane inyonge kaya asu. Bu, harusnya kasus toa dan adzan itu menjadi sindiran bagi kita. Gak usah mempermasalahkan adzane, tapi nopo? Kudune jenengan ngoco. Selama ini kalau dengar adzan mangkat neng masjid apa? Ora. Jawabane ora. Nembe maton krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban wong pucangan? Adzan maning. Siapa? Jilbabe pink. Resiko jadi orang NU, wong sing top teng NU niku mesti dibully Pak Lurah. Gereja dibully. Tapi gara-gara saya ceramah di gereja, satu keluarga di Amerika masuk Islam. Wow. Satu keluarga di Belanda masuk Islam. Saya pernah mengislamkan orang Australia. Namanya Antonio Sekodori. Malah kaya Iwakto, Dori. Dia saya tanya, kenapa Anda jauh-jauh datang ke Indonesia minta diislamkan oleh Gus Miftah? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Solikin. Karena Islamnya Gus Miftah dianggap menyenangkan. Rampung masuk Islam Pak, disuguh macam-macam karo bojone nyong ora dipangan, cangkeme ora doyan.
Akhirnya bojone Inyong jengkel masake sayur bong dipangan. Orang bule mangan sayur bong seneng. Lah tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung, bong bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bong. Tanya lagi, what is the meaning of bong? Bong itu apa? Inyongnya mikir. Akhirnya Inyong jawab, bong is the young bamboo. Bong adalah bambu muda. Wah. Uangnya bengok. Amazing, dahsyat. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Makanya apa? Nggak usah khawatir orang NU dibully. Persoalannya bukan Gus Miftah, bukan Gus Yakut. Neng delala Gus Miftah wong NU, Gus Yakut wong NU. Akhirnya memerah membuli Gus Miftah karo Gus Yakut. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan NU. Ora mungkin NU hancur, sing hancur bakale cangkemmu. Betul? Santai aja bro. Bully enteng, rapopo. Tapi gara-gara itu Gus Miftah pengajian ceramah di gereja diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi. Begagah di wong NU. Pak Mutasir, apa? NU. Ngono. Kalau saya NU, Mutasir NU. Mila sing bener idealnya NU itu seperti Pak Mutasir. Lemu, mergo didik-didik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, berjanjenan, manakipan, pengajian, tanggane lara njaluk didongake mangan. Sing lara mati mangan maning. Nganti solikin rene kayak besek ya. Ayo, Dok. Kalau cari suami ustadz, NU gagah, minimal banser. Kenapa kamu harus menikah dengan banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Hidup banser. Wow. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu. Calonku, jangan ngajak pacaran sebelum engkau halalkan. Ngono, ngakune muslimah, senengane melumah karo Iki siapa? Kancane Solikin. Oh tuh. Tak pikir kancane Solikin. Wih, menehi duit amplop. Tulisan tok. Aku ngerti hasil kotak infak ya ra. Kowe ngopo ya kowe ra. Malu aku lihatnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi orang-orang yang mengurusi agamanya Allah, maka Allah akan mengurusi hidupnya. Kuwi lho kanca-kanca YouTube, aku pesen li. Kowe iki oleh posting YouTube Gus Miftah tapi judulnya aja provokatif ngono lho, Cuk. Kadang-kadang judulnya ya Allah Gus Miftah nantang Gus Nur, ora level. Senengane videonya dipotong-potong. Ya kamu boleh bikin YouTube-nya Gus Miftah, aku ikhlas. Tapi judulnya mbok sing apik. Wo, Gus Miftah Kiai ganteng pengajian sama Bapak Ibu pucangan. Ngono mending. Ngono kuwi kok judulnya diedit. Gus Miftah ngelokke Mutasir ngacengan. Ngono. Kan kurang ajar ya Sir ya. Akhirnya orang terprovokasi untuk nonton. Lah gawe judul. Saya pengajian sama Nikita Mirzani di Cirebon. Judulnya YouTube apa? Gus Miftah pacaran sama Nikita Mirzani. Sing gadis bae oke kok rondo. Hah? Suki apa nih aku ya emah. Apalagi kalau janda tua lemu kayak jilbab pink. Ya inyong iso modern disit. Kan inyong iso keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Siapa itu? Orang-orang yang mau ngurusi agamanya Allah. Enteng. Santrine inyong, wong 400 kabeh mangan gratis, inyonge yo ora kere. Ben malam minggu paling pengajian di pondok, makan semua, gak ada kotak infak, gak kere. Siapa yang jamin? Allah. Makanya saya itu punya tugas. Bagaimana menjadi ustadz keren, gaul, gagah, milenial. Sehingga apa? Anak-anak terprovokasi menjadi ustadz. Oh. Apa cita-citane? Ustadz. Oh, no. Lambian apa cita-citane? Polisi. Oh. Apa? Tentara. Sekarang dibalik, apa cita-citanya? Dai. Gagah Pak Lurah. Maka coba dilihat. Sekarang kalau ada acara-acara di televisi, Atta Halilintar melahirkan anaknya, akikoh 222 kg. Bagaimana menurut Gus Miftah? Sing ditakoni wong NU. Dorce Gamalama mau mati wasiat, pengen dikuburkan secara perempuan. Bagaimana pandangan Gus Miftah? NU. Makanya saya menolak, nggak bisa. Dorce laki-laki, matinya harus dikuburkan secara laki-laki. Apa beda? Beda. Wong lanang mati dungone Allahumma firlahu. Wong wedok mati Allahumma firlaha. Lanang mati hu. Wedok mati ha. Banci mati hu ha. Huha. Hura. Lah saiki lak wong lanang mati dikuburke cara wedok. Kan malaikate kaget. Begitu dibuka, wow, tak pikir titit bolno tutut. Bu, pengen boten anaknya jadi ustad, pengen boten anaknya jadi kiai, pengen boten anaknya jadi dai, pengen boten anaknya jadi kaya Gus Miftah. Kula dongake muga-muga wong kene sesuk ana sing luwih viral tinimbang Gus Miftah. Amin. Sapa? Solikin. Pengajian akan disampaikan kiai viral, sahibul karomah wal fadilah wal maksiyah. Silikon. Pak Solikin bojone pira? Oh, 1. Anaknya pira? 3. Bojone siji, umurnya pira? Saya kurang mati-mati ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingat betul, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Mbak-mbak kalau cari suami, carilah calon suami yang rajin subuhan di masjid. Kalau kamu lihat cowok rajin subuhan di masjid, ambil dia sebagai imammu. Tapi nyatanya sing gelem subuhan yang masjid sing tua-tua meh mati-mati kayak Solikin. Inyongnya ngelak ngombe disit. Bismillah. Cie, Solikin pengen cie. Pon jam 10 kula lajeng pindah nggon teng Karangreja. Apa? Mesake sing Karangreja, monggo mau sholawat hasbi robbi sareng-sareng. Tak ijazahke kagem tiang pucangan. Pak Lurah mang waca. Hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha il. Hasbi robbi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Sing iso nulung jenengan ora pejabat, sing nulung jenengan mboten Pak Lurah, mboten Pak Polisi, tapi hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu. Cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad
Sallallahu la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.